Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nia Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Jaya Rusko Maimbunan. Perkenalkan, nama saya Rizky Edi. Perkenalkan, nama saya Giri Agusti. Baik, di sini ada satu contoh soal fungsi permintaan. Soalnya, saat harga barang baku 25.000, permintaannya sebanyak 20 sen. Sedangkan pada saat harga barang baku 15.000, permintaannya jadi 40 sen. Itulah fungsi permintaannya dan menggunakan dari diketahui selanjutnya yaitu harga barang baku. Dan kedua, ambil dari kemudian disatunya sama dengan 20 sen dan penyebabnya dengan 40 sen. Fungsinya P sama dengan P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Kemudian kita substitusikan nilainya yaitu S sama dengan P1 itu 25.000 dibagi P2 nya yaitu 15 dikurang 20 sama dengan ini kurang satunya yaitu 20 dibagi P2 yaitu 40 dikurang ke 1 yaitu 20. Kemudian kita simpan P sama dengan 25.000 dibagi 15 dikurang 25 hasilnya dari 10 dan Q kurang 20 A 40 dikurang 20 sama dengan 20. Kita nomornya jadi kita hasil jadi P dikali 2 sama dengan 2P dikurang P kali 25 sama dengan 50. Kemudian P dikali min 10 dikali Q hasilnya sama dengan min 10 Q plus 20. Kemudian hasilnya yaitu 2P sama dengan min 10 Q ditambah 20 50 nya 50 kita plus jadi minus 50 terus menjadi plus 50. Kemudian 2P sama dengan min 10 Q ditambah 20. Kemudian hasilnya kita bagi 10 yaitu min 0,2 Q dengan 10 dibagi 10 habis jadi Q kurang 20 dibagi 10 yaitu 7. Kemudian kita mencari Q nya sama dengan ini pindah luas menjadi positif 0,2P dikurang 7. Oke, jadi sekarang kita gambarkan grafiknya. Ini price, ini quantity. Masukkan nilai P-nya yaitu P2 15.000 dan P1-nya 25.000. Ini 20 bukan 40. Kemudian sambungkan titik P1-nya dengan P1. P2 dengan P. Jadi dari persamaan itu dari kanan bawah ke kiri atas. Kemudian hasilnya di sini yaitu ini sama dengan 0,2P dikurang 7. Oke, jadi itu materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang soal fungsi penawaran. Di sini adalah bentuk soal fungsi penawaran. Pada saat harga sebuah mobil 0,5 miliar, jumlah yang ditawarkan 10 unit.
Jika harga mobil tersebut naik menjadi 1,25 miliar, jumlah yang ditawarkan menjadi 55 unit. Buatlah fungsi penawaran barang tersebut dan gambarkan grafiknya. Oke, kita masukkan P1. Jadi P1 nya 0,5, P2 1,25, W1 10, dan W2 nya 55. Yang ditanya fungsi penawaran grafik. Oke, kita masukkan rumusnya. Jadi rumus yang digunakan P kurang P1 ber P2 kurang P1 sama dengan W kurang P1 ber P2 kurang P1. P kurang 0,5 ber 1,25 kurang 0,5 sama dengan W kurang 10 per 55 kurang 10. P kurang 0,5 per 0,75 sama dengan W kurang 10 per 55 kurang 10 itu 45. Setelah ini kita kali silang P kali 45, hasilnya 45 P. 45 dikali min 0,5, hasilnya min 22,5. Perhatikan 0,75 dikali min 10, hasilnya min 7,5. Kita tinggal luaskan 45 P sama dengan 0,75 W kurang 7,5 min 22,5. Kalau ini kita luaskan dia hasilnya jadi tersebut. Ini sini positif 22,5. Kita jumlahkan 7,5 dengan 22,5. 5 P sama dengan 0,75 W. Hasilnya plus 15. 45 P sama dengan 0,75 W plus 15. Untuk menghilangkan 0,75 nya, untuk mendapatkan nilai Q, kita bagi dengan 0,75. 0,75 dibagi 45 itu hasilnya 60 P. 0,75 dibagi 0,75 hasilnya 60. 0,75 dibagi 15 plus 20. Kita pindahkan posisi W-nya. W sama dengan 60 P plus 20. Oke, setelah kita dapatkan persamaannya, kita membuat grafiknya. Oke, di sini sumbu P dan di sini sumbu W. Terus kita masukkan nilai P1, nya 0,5. Dan ini P2 nya 1,25. P1 10 dan P2 nya 55. Kita panggal dari sini menggunakan garisnya. Di sini W sama dengan
apapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai fungsi permintaan barang dan sekaligus menggambarkan grafiknya. Soalnya yaitu jumlah permintaan barang Z sebesar 200 unit. Jika harga jual 1.500, permintaan akan turun sebesar 450 unit. Jika harga dinaikkan sebesar 2.500, tentukan fungsi permintaan barang Z dan gambarkan grafiknya. Baik, di sini diketahui P1-nya itu 1.500, terus P2-nya itu 2.500, sedangkan Q1-nya itu 200 unit dan Q2-nya 450. Lalu kemudian kita mode rumusnya yaitu P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Lalu kemudian kita substitusikan. Jadi P dikurang P1 nya tadi itu 1.500, jadi kita masuk 1.500 ini. Kemudian per P2 nya 2.500 dikurang P1 nya tadi 1.500 sama dengan I, lalu di sampingnya tadi 200 per P2 nya 450 dikurang 200. Oke, 200 per ini 1000 sama dengan 450 dikurang 200 250. Lalu kemudian untuk membuatnya menjadi lebih mudah, kita hilangkan nolnya. Lalu kita kali silang P kali 25, jadi dia 25P. Kemudian min 15 dikali 25 itu min 35 sama dengan 10 kali Q 10 Q, 10 dikali min 20 itu 500. Jadi 25P sama dengan 10 Q dikurang 200, kita pindah-pindah, jadi dia ditambah 17 35. 25P sama dengan 10 Q, kita 200 dikurang 35 itu jadi 17 175. Lalu kita akan hilangkan Q-nya, jadi kita kasih per 10. Ini jadinya ini sama dengan ini 25 dibagi 10 itu 2,5. Oke, 17,5. Kemudian kita buat grafiknya. Sini price, bukan ini. Kita ambil nilai di P1 P2 nya. P1 nya itu 1.500, P2 nya dari 500, P1 nya 200, P2 nya 450. Lalu kita sambungkan P1 dengan P1, terus P2 dengan P2. Kita ambil terus sedikit. Nah, inilah persamaan grafiknya. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal fungsi penawaran. Dengan soal, jika suatu produk adalah 500, maka yang akan terjual sebanyak 6.000 unit. Bila harga meningkat menjadi 700, maka jumlah produk yang terjual sebanyak 10.000 unit. Tentukan fungsi penawarannya dan gambarkanlah grafik dalam suatu diagram. Jadi di sini diketahui P1 kita ambil dari sini 500, 2 dari sini 700, Q1 dari 6.000 unit, Q2 nya dari 10.000 unit. Dengan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan I
dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Kita substitusikan masuk persamaan ini jadi P dikurang 500 per P2 700 dikurang P1 sama dengan 500 sama dengan I dikurang Q1 dari 6000 per Q2 10.000 dikurang Q1 nya yaitu 6000. Kita hasilkan jadi P dikurang 500 per 700 dikurang 500 jadi 200 sama dengan I kurang 6000 per 10.000 dikurang 6000 jadi 4000. Biar hasilnya menjadi kecil, kita hilangkan saja nolnya. Kita coret. Jadi 4 dikali P jadi 4P, 4 dikali 5 jadi min 20 sama dengan 2 dikali Q jadi 2Q, 2 dikali min 6 jadi min 12. Kita turunkan 4P nya sama dengan 2Q dikurang 12, kita pindah pluskan min 20 jadi plus 20. 4P sama dengan 2Q min 12 ditambah dari 20 hasilnya adalah min plus 8. Jadi kita ingin mencari I-nya, kita bagi dengan 2 sama dengan 4 dibagi 2 jadi 2P ditambah 8 dibagi 2 hasilnya plus 4. Jadi kita gambarkan diagramnya. Di sini yaitu price dan di sini adalah quantity. Kita ambil dari persamaan ini, price yang pertama yaitu 500, price yang kedua yaitu 700. Quantity yang pertama itu 60.000, quantity yang kedua itu 10.000. Kita samakan price pertama dan quantity yang pertama yaitu 6.000 dan 500. Terus 700 price yang kedua dan quantity yang kedua itu 700 dan 10.000. Kita beri garis ini. Nanti kita tarik garis dari ujung ke sini. Jadi hasilnya itu I sama dengan 2P ditambah 4. Jadi hasilnya itu I sama dengan 2P ditambah 4. Sekian dari penjelasan kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan dari kami. Dan jangan lupa untuk like, Comment, share, And subscribe. terima kasih.